Bung Wanas, Anda kan termasuk orang yang sering sekali melaporkan akun yang Anda anggap melanggar Undang-Undang ITE. Eh, Ya, Mbak. Kasus apa yang terjadi di Solo misalnya, atau misalnya surat pesan di inboxnya tadi kita lihat akun Surabaya Surabaya melawan. melawan. Apa itu sesuatu yang memang dianggap melanggar Undang-Undang ITE? Ya, sebetulnya kalau kita melihat uh, fenomena virtual polisi ini kan sebagai jalan tengah kalau saya lihat kita sebagai solusi. Ya kan, kita harus lihat itu dulu gitu loh. Jalan tengah Karena sebagai pada saat solusi. iya, sebagai solusi kalau dilakukan virtual polisi itu di jalan tengah kan, karena itu kan merujuk dari surat edarannya Kapolri kan, yang kemudian penerapan Undang-Undang ITE itu agar lebih mengedepankan restorasi justice, kan? Pendekatan dengan metode mediasi atau perdamaian antara pihak-pihak yang kemudian Ya, dirugikan tapi untuk kalau menghindari proses kalau saling isinya lapor-melapor kan. betul. Kalau isinya tapi misalnya nih, itu isi postingannya sudah di take down. Tidak banyak yang bisa melihat kembali meskipun dicari. Cuman bagi mereka yang sempat melihatnya, itu kira-kira isinya ini orang bisa apa gitu loh. Ini anak bisa apa gitu. Kalau yang kayak gini aja harus dipanggil polisi dan minta maaf, berlebihan nggak? Atau memang pada tempatnya Anda lihat sebagai orang yang sering melaporkan akun-akun di sosial media? Ya, jadi karena memang ini masih baru, Mbak, ya mungkin saja bisa terjadi miskoordinasi kan di tingkat bawah kan, gitu. Jadi dalam penerapannya mungkin terjadi kendala. Tetapi saya ingin melihat bahwa virtual polisi itu sebetulnya pendekatannya lebih humanis kalau menurut saya. Dan itu harus didukung gitu. Kenapa? Karena biar bagaimanapun bahwa Undang-Undang ITE kan adalah ruang publik, Mbak, harus ada aturan. Ya. Gitu. Jadi Anda jangan juga kemudian gimana? Anda jadi melihat bahwa dengan adanya polisi virtual ini, itu mengurangi tugas Anda melapor-laporkan akun di sosial media? Ya kemudian kan dibatasi. Karena gini, karena bukan ini ya. Jadi jangan lupa juga Mbak bahwa yang selama ini kita terlibat dalam proses penegakan hukum itu bukan yang delik aduan, Mbak. Gitu loh. Jadi ada delik bukan aduan, delik umum gitu. Dan ingat bahwa yang selama ini terjerat dalam proses hukum itu bukan hanya menggunakan undang-undang ITE, ada pasal 1415 nomor 1 tahun 46 tentang menyebarkan berita bohong yang kemudian Ratna Sarumpet misalnya terbukti secara sadar meyakinkan melakukan tindak pidana itu bukan ITE loh, Mbak. Oke, Di Bung undang-undang Wanas, ITE itu tidak diatur ya, tentang hoax, saya, kecuali saya akan penipuan memberikan online itu ada kesempatan di pasal 28 ayat 1. Saya akan memberikan Gitu. kesempatan pada Anda nanti dan nanti pada saat jeda saya minta mungkin bisa memperbaiki audio dari Bung Wana. Saya tidak terlalu bisa mendengar dengan jelas, agak teredam suaranya. Saya ke Fatia dulu. Fatia, Anda di Kontras itu menerima laporan dari mereka yang mendapat surat peringatan dari polisi virtual, betul? Ya. Banyak sekali. Sampai saat ini masih belum terlalu banyak karena memang baru dari hari Senin kita menerima membuka posko tersebut. Tapi sebenarnya yang paling terlihat adalah adanya keengganan dari masyarakat karena sudah keburu takut gitu karena sudah mulai di DM dan lain Kalau sebagainya. apa sih rata-rata isi DM-nya polisi virtual itu? Tadi yang seperti Mas Ali katakan itu soal ada pasal-pasalnya yang memang spesifik menyebutkan apa saja kesalahan yang mereka lakukan dan lain sebagainya gitu. Dikasih tahu juga nggak apa saja postingannya? Nah itu dia, itu tidak diberitahukan, jadi tidak spesifik menyebutkan postingan mana yang sebenarnya berbahaya, terus udah gitu juga kenapa ini salah dan lain sebagainya, jadi hanya diberikan pasal-pasal begitu saja dan dihimbau untuk menghapus begitu. Tanpa tahu postingan mana yang harus dihapus? Iya, tanpa tahu begitu. Baik.